Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi 2 resep jajanan dari bahan dasar mie modal kecil. Cara membuatnya itu praktis banget. Siapkan bihun jagung. Di sini aku menggunakan bihun jagung merek Padamu. Untuk satu resep ini kita hanya membutuhkan 1 keping bihun jagung saja, kurang lebih beratnya 70 gram. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lain juga boleh ya. Ini tinggal kita rendam aja dengan air yang mendidih sampai mengembang, lalu kita tiriskan. Kita masukkan ke dalam wadah, tambahkan dengan 2 batang daun bawang yang sudah kita potong-potong. Masukkan 1 saset kaldu bubuk, aku menggunakan merek Royco rasa ayam. Teman-teman boleh juga menggunakan kaldu rasa sapi ataupun kaldu jamur. Tambahkan juga sekitar setengah sendok teh merica bubuk dan 2 butir telur berukuran sedang. Tinggal kita kocok aja sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini aku juga tambahkan dengan 100 gram kubis yang sudah saya potong-potong. Tapi ini optional ya, boleh ditambah atau tidak. Tapi biar nanti isiannya terlihat lebih banyak, aku tambahkan dengan kubis. Tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kita sisihkan dulu. Di sini sudah saya siapkan 1 bungkus kulit lumpia. Ini isi 20 ya. Kita ambil 1 lembar. Kita beri isian di bagian pinggirnya, lalu kita lipat seperti ini dan langsung tinggal kita goreng saja. Jadi sebelum kita mengisi, ini kita sudah harus memanaskan minyak dulu. Untuk seberapa banyak isiannya itu sesuai selera aja, tapi di sini aku mengisinya secukupnya seperti ini biar jadi satu resep ini untuk 20 lembar kulit lumpia. Waktu menggorengnya, usahakan minyaknya sudah harus benar-benar panas baru dimasukkan ke dalam minyak ya, biar nanti tidak banyak menyerap minyak. Dan untuk api yang digunakan itu apinya cukup sedang cenderung kecil saja, biar nanti matangnya itu merata sampai dalam. Kalau sudah berwarna coklat keemasan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk meniriskannya itu berdiri seperti ini ya, biar nanti minyaknya itu tiris, tidak menyerap minyak. Bisa langsung kita goreng sampai selesai. Kalau mau jadi ide jualan, titipkan di warung atau di kantin. Tapi memang jajanan ini enak banget kalau kita makan atau kita sajikan selagi hangat. Jadi kalau nanti dijual dadakan, gorengnya dadakan, itu tambah endul. Untuk saran penyajian, ini bisa langsung kita kemas dengan kertas nasi yang sudah kita potong dan kita lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Lalu kita taruh aja di bagian atasnya. Dan biar tambah rasanya itu endul, tambahkan juga dengan bumbu tabur sesuai selera rasanya. Dan tambahkan juga dengan saus. Untuk bumbu taburnya, aku menggunakan bumbu tabur merek Mazzoni rasa jagung bakar dan juga balado. Martabak mie lipat ini untuk harga jual sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Tapi kalau di tempat saya ini per bijinya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Resep yang kedua, mie katsu. Siapkan 1 bungkus mie kering. Ini aku menggunakan merek Mie Eko isi 2, kurang lebih 110 gram. Kita rebus dulu sampai matang dan kita tiriskan. Seperti ini hasilnya. Siapkan wadah, masukkan ke dalam wadah seperti ini biar memudahkan untuk mengaduknya. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah kita potong-potong. 2 butir telur berukuran sedang. Kalau teman-teman menggunakan telur yang ukurannya besar bisa 1 saja ya. Untuk perasa, tambahkan 1 saset kaldu bubuk. Teman-teman bisa menggunakan rasa ayam, sapi, ataupun kaldu jamur. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu kita aduk sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata, tambahkan 4 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung tapioka. Tapi untuk menambahkannya itu secara bertahap ya, sedikit demi sedikit aja sambil terus diaduk-aduk. Saat mengaduknya itu kalau udah terasa berat, tandanya itu terlalu akas ya. Bisa kita tambahkan air sedikit demi sedikit aja. Untuk takaran airnya itu dikira-kira aja, makanya ditambahkan sedikit-sedikit. Karena apa? Karena untuk ukuran telur kita itu berbeda-beda ya. Kadang telurnya itu terlalu besar, kadang telurnya terlalu kecil, seperti itu. Jadi untuk penambahan airnya itu sedikit demi sedikit aja, sambil terus diaduk-aduk sampai teksturnya seperti ini. Jadi tidak terlalu akas tapi juga tidak terlalu lembek, yang penting mudah diaduknya. Itu tandanya udah pas. Siapkan loyang, kita olesi dulu menggunakan minyak goreng. Untuk ukurannya itu sesuai yang ada di rumah aja, tapi di sini aku menggunakan bentuk persegi 4 seperti ini. Usahakan semua bagian terlapisi dengan minyak goreng ya, biar nanti tidak lengket. Masukkan adonan mie ke dalam loyang seperti ini, masukkan semua dan kita ratakan. Dalam meratakannya itu usahakan semua rata ya, biar nanti bentuknya itu bagus waktu kita potong. Setelah rata, kita bisa langsung kukus. Jadi sebelumnya kita udah panaskan kukusan dulu, kita kukus kurang lebih selama 20 menit, tergantung besar kecilnya api. Setelah matang, adonannya ini jadi mengembang karena tadi kita menggunakan telur, jadi terlihat tambah banyak. Ini kita diamkan dulu sampai dingin dan keluarkan dari cetakan. Setelah dingin ini bisa langsung kita potong-potong sesuai selera. Karena tadi bentuk loyang aku tuh persegi 4, jadi memudahkan dalam membentuknya seperti ini ya. Ini aku potong dulu menjadi 4 bagian. Baru per satu bagiannya ini kita potong lagi menjadi 3 bagian, jadi lebih tipis kayak gitu ya. Kita potong terus sampai semuanya selesai. Setelah semua kita potong-potong, untuk hasilnya seperti ini. Kita mau buat untuk adonan pencelupnya. Siapkan 150 gram tepung terigu, tambahkan dengan kaldu bubuk secukupnya dan kita aduk rata dengan air. Kita aduk-aduk terus sampai teksturnya seperti ini ya, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Setelah adonan siap, kita masukkan mie tadi ke dalam adonan tepung pencelup, lalu kita baluri menggunakan tepung panir. Untuk jumlah tepung panir yang aku gunakan ini total 200 gram ya. Tapi yang aku masukkan ke wadah ini sedikit demi sedikit kayak gini, biar nanti mudah dalam membalurinya. Tinggal kita goyang-goyangkan aja seperti ini, udah langsung nempel semua. Setelah selesai kita baluri dengan tepung panir semua. Untuk hasilnya seperti ini, satu resep jadi 12 pieces. Bisa kita masukkan ke dalam wadah dan tempatkan di freezer untuk jadi stok jualan besok ya, jadi frozen food. Tapi kalau mau langsung dijual, digoreng juga bisa. Untuk menggorengnya usahakan minyaknya banyak ya, dan juga sudah harus benar-benar panas. Kita masukkan itu minyaknya harus sudah panas biar nanti tidak banyak menyerap minyak. Kita goreng sampai berwarna coklat keemasan. Yang baru nemu channel ini saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga. Setelah warnanya matang, coklat keemasan kayak gini tuh tandanya udah matang ya. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk pelengkap kita gunakan salad ya. Kita buat salad dari kubis dan juga wortel. Untuk wortelnya ini cara memotongnya aku menggunakan pasah biar nanti hasilnya kecil-kecil dan panjang. Tapi kalau mau dipotong manual juga boleh.
Untuk penyajian, setelah kita goreng mie katsunya, kita taruh di talenan lalu kita potong-potong seperti ini. Untuk memotongnya itu nggak sampai putus ya, hanya sebagian saja. Untuk wadah, teman-teman bisa menggunakan tempat mika seperti ini ataupun juga bisa menggunakan tempat foam. Kita lapisi dulu bagian bawahnya dengan kertas nasi yang sudah kita potong. Kita tata dulu saladnya, kubis bagian bawah dan bagian atasnya kita beri dengan potongan wortel. Dan mie katsunya kita taruh di samping. Tambahkan mayones dan juga saus sambal di atas saladnya. Tambahkan 1 saset saus untuk mie katsunya. Untuk harga jual, sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya, ini per mika atau per porsi saya jual dengan harga Rp6.000. Untuk cara menjualnya bisa kita posting di sosmed, jual online, ataupun juga bisa untuk jadi jajanan pinggir jalan. Untuk mie katsunya luarnya itu garing, tapi dalamnya itu kenyal-kenyal dan juga empuk. Memang mie katsu ini cocok banget kalau disajikan dengan saladnya. Terima kasih sudah menonton, semoga resep-resep ini menginspirasi. Saya doakan bagi teman-teman yang baru mau memulai usahanya, semoga diberi kelancaran, diberi berkah, dan lancar semua rezekinya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!